mempersembahkan kisah berfaedah untuk Ananda di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, jumpa lagi dengan kakak. Sudah siap belum nih untuk mendengarkan kisah selanjutnya? Yuk, kalau begitu kita mulai ya kisahnya. Pada hari Senin, bulan Dzulqa'dah, tahun 6 Hijriah, Rasulullah SAW berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Sekitar 1.400 sahabat menyertai beliau. Setelah tiba di daerah Dzulhulaifah, Rasulullah SAW memberi tanda di leher unta kurbannya. Beliau juga melakukan ihram untuk umroh. Selanjutnya, beliau mengirim Bishr bin Sufyan untuk mencari berita tentang keadaan Quraisy. Ternyata keberangkatan Rasulullah dan para sahabatnya terdengar oleh penduduk Mekah dan para pemuka Quraisy yang pada saat itu masih musyrik. Ketika rombongan tiba di Ghadir Ashtod, Bishr datang untuk membawa berita. Dia melaporkan bahwa orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang beliau dan kaum muslimin. Mereka hendak menghalangi beliau adik dan para sahabatnya untuk berumroh di Ka'bah. Nabi SAW meminta pendapat para sahabat bagaimana yang sering beliau lakukan ketika menghadapi urusan penting. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Wahai Nabiullah, kita datang ke Mekah hanya untuk umroh, bukan untuk memarahi siapapun. Akan tetapi, siapa yang menghalang kita dari Baitullah, kita perangi mereka, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW menerima pendapat Abu Bakar. Beliau berkata, kalau begitu, berangkatlah kalian dengan membawa nama Allah. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, beliau berkata, Khalid bin Al-Walid berada di Al-Ghamim. Dia membawa pasukan berkuda sebagai pelapor pasukan Quraisy. Ambillah jalan ke kanan. Khalid bin Al-Walid dan pasukan-pasukannya tidak menyadari keberadaan beliau adik-adik. Mereka baru sadar ketika melihat debu yang berterbangan dari bekas-bekas yang dilalui oleh pasukan muslimin. Dengan cepat, Khalid pun pergi menuju Mekah dan memberitahu Quraisy agar bersiap siaga. Sampailah rombongan Rasulullah SAW di tempat yang bernama Thaniyatul Muror, sebuah jalan yang berada di Bukit Hudaybiyah. Setibanya di sana, Al-Qaswa, yaitu unta beliau yang dikendarai, tiba-tiba berhenti. Hush, hush! Beberapa sahabat menyuruhnya berdiri. Akan tetapi, Al-Qaswa tetap diam dan tidak mau berdiri. Al-Qaswa mogok, kata mereka mulai jengkel. Tidak, kata Rasulullah. Al-Qaswa tidak mogok. Itu bukan kebiasaannya. Dia berhenti karena ditahan oleh zat yang menahan pasukan bergajah. Adik-adik, siapakah yang menahan pasukan bergajah? Benar, yang menahan pasukan bergajah adalah Allah Azza wa Jal. Lalu, beliau pun kemudian menghardik Al-Qaswa. Unta itu pun berdiri, lalu berbelok. Sampailah mereka di ujung Hudaybiyah, yang terletak paling jauh dari ke arah Mekah. Beliau dan rombongan sahabatnya berhenti dan beristirahat di sana. Di tempat mereka beristirahat itu, ada sebuah sumur yang sedikit airnya. Mereka pun mengambil airnya sedikit demi sedikit. Namun, tidak lama kemudian, air sumur itu pun habis adik-adik. Para sahabat mengeluh karena kehausan adik-adik. Lalu, Rasulullah SAW mengambil sebatang anak panah dari wadahnya dan menyerahkannya kepada salah seorang sahabat. Sahabat itu pun terjun ke sumur dan menancapkan anak panah itu di sana. Setelah itu, air sumur tersebut menjadi melimpah. Mereka pun minum sampai puas dan memberi minum unta-unta mereka. Air terus melimpah sampai ketika mereka meninggalkan tempat itu adik-adik. Selanjutnya, Rasulullah SAW mengutus Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk menemui para pemuka Quraisy dan memberitahu mereka tentang tujuan beliau untuk datang ke Mekah. Di Baldah, Utsman bertemu dengan rombongan Quraisy yang ingin menghalangi Rasulullah untuk memasuki Mekah.
Engkau untuk kemana? Tanya mereka. Rasulullah SAW telah mengutus saya untuk mengajak kalian kepada Allah dan kepada Islam. Beliau juga memberitahukan kepada kalian bahwa kami datang tidak untuk berperang, tetapi untuk berumrah, jelas Utsman. Kami sudah mendengar apa yang kau katakan. Teruskanlah keperluanmu, kata mereka. Salah seorang kerabat Utsman, yakni Aban bin Sa'id bin Al-As, menyambut kedatangannya. Dia selalu membawa Utsman ke Mekah dan menjamin keselamatannya. Utsman kemudian menemui para pemuka Quraisy yang musyrik dan menyampaikan pesan Rasulullah SAW. Setelah itu, mereka menawari Utsman, kalau engkau mau, silakan tawaf. Saya tidak akan tawaf di Baitullah sebelum Rasulullah SAW yang tawaf, tolak Utsman dengan jelas. Quraisy meminta Utsman agar tetap berada di Mekah. Bisa jadi mereka hendak bermusyawarah lebih dahulu tentang jawaban yang akan mereka sampaikan kepada Rasulullah. Akan tetapi yang tersebar justru kabar terbunuhnya Utsman adik-adik. Ketika mendengar bahwa Utsman terbunuh, Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat. Beliau memanggil mereka untuk berbaiat. Dengan segera mereka menyambut suruhan beliau. Mereka berbaiat pada beliau di bawah sebatang pohon. Baiat tersebut terkenal dengan nama Baiatur Ridwan. Satu persatu dari mereka berbaiat. Jumlah mereka sekitar 1.400 orang. Beliau kemudian menggenggam tangan beliau sendiri sambil berkata, "Ini adalah baiat Utsman." Namun adik-adik, tidak lama setelah itu Utsman pun datang. Dan tiba-tiba datanglah Budail bin Warqa al-Khuzai bersama rombongan Bani Khuzai'ah. Dia memberitahu Rasulullah SAW bahwa Quraisy telah siap untuk menyerang kaum muslimin. Beliau pun menjelaskan kepadanya bahwa kaum muslimin datang bukan untuk berperang, melainkan untuk melaksanakan ibadah umroh. Budail kemudian menemui Quraisy dan menjelaskan keinginan Rasulullah. Akhirnya orang-orang Quraisy mengutus Suhail bin Amr pada Rasulullah untuk mengadakan kesepakatan. Setelah bertemu dengan Rasulullah, Suhail berkata, "Marilah kita tulis perjanjian antara kami dan kalian." Nabi SAW memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan menyuruhnya menulis perjanjian tersebut. Adapun isi perjanjiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, antara kaum muslimin dan Quraisy tidak saling menyerang selama 10 tahun. Yang kedua, kaum muslimin baru boleh masuk Mekah untuk berumrah pada tahun depan. Mereka tidak boleh membawa senjata kecuali pedang dalam sarungnya dan senjata pengembara. Yang ketiga, orang-orang Quraisy yang datang ke Madinah untuk bergabung dengan kaum muslimin harus dikembalikan ke Mekah. Yang keempat, kaum muslimin yang datang ke Mekah untuk bergabung dengan Quraisy tidak boleh dikembalikan lagi ke Madinah. Yang kelima, kesepakatan ini disetujui oleh kedua belah pihak dan tidak boleh dikhianati atau dilanggar. Yang keenam, kabilah Arab lain boleh bergabung dengan Quraisy atau bergabung dengan Rasulullah SAW. Yang terakhir, perjanjian ini hanya berlaku bagi kaum laki-laki dan tidak berlaku untuk kaum wanita. Adik-adik, para sahabat merasa tidak senang dengan isi perjanjian tersebut. Menurut mereka, perjanjian itu merugikan kaum muslimin. Ketika perjanjian sedang ditulis, datanglah Abu Jandal bin Suhail bin Amr. Dia berjalan pelan-pelan sambil menyeret rantai di kakinya. Dia datang dari Mekah bawah, lalu menjatuhkan dirinya di tengah-tengah kaum muslimin. Melihat hal ini, Suhail berkata, "Hai Muhammad, inilah kesepakatan pertama kita. Engkau harus mengembalikan Abu Jandal kepadaku." "Kita belum menulis perjanjian ini," kata beliau. "Demi Allah, kalau engkau tidak mengembalikan dia, aku tidak akan mengadakan perjanjian lagi denganmu dalam urusan apapun untuk selama-lamanya," kata Suhail mengancam. Rasulullah SAW berkata, "Serahkan Abu Jandal kepadaku." "Aku tidak akan menyerahkannya kepadamu," teriak Suhail. "Serahkan," desak Nabi. "Tidak." Suhail bersikeras menolak. Suhail menyeret anaknya itu, yaitu Abu Jandal, untuk membawanya pergi. Kata Suhail, "Hai Muhammad, perjanjian antara kita sudah terjadi sebelum dia datang." Akhirnya Rasulullah SAW
terpaksa untuk menerima keputusan Suhail. Abu Jandal pun berteriak dengan sekeras-kerasnya, "Wahai kaum muslimin, apakah aku akan dikembalikan kepada kaum musyrikin sehingga mereka akan memalingkanku dari agamaku?" Rasulullah SAW berkata, "Bersabarlah dan harapkanlah pahala, wahai Abu Jandal. Sesungguhnya Allah akan memberikan jalan keluar untukmu dan orang-orang yang lemah bersamamu." Keadaan Abu Jandal sangat mengenaskan. Dia telah menerima siksaan yang sangat berat di jalan Allah. Akan tetapi, inilah salah satu pelajaran yang bisa diambil dari perjanjian ini, yakni menepati janji dan kesepakatan yang telah dibuat. Abu Jandal pun menerima nasihat beliau. Dia bersedia bersabar hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar untuknya. Suhail lalu menyeret Abu Jandal kembali ke Mekah. Setelah penulisan perjanjian itu selesai, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, "Berdirilah dan sembelihlah kurban-kurban kalian. Kemudian cukurlah." Beliau pun menyembelih kurban, memanggil tukang cukur, lalu bercukur. Tatkala para sahabat melihat apa yang beliau lakukan, mereka pun segera bangkit dan mengikuti perbuatan beliau. Rasulullah SAW dan para sahabatnya pun kembali ke Madinah. Dalam perjalanan pulang, turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Al-Fat ayat 1-4. Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa perjanjian Hudaybiyah merupakan kemenangan Islam. Para sahabat bertanya, "Benarkah ini kemenangan?" "Ya," jawab Rasulullah. "Perjanjian Hudaybiyah sebenarnya menguntungkan kaum muslimin." "Mengapa?" "Karena kaum muslimin menjadi lebih leluasa mendakwahkan Islam ke seluruh kabilah Arab. Sebelum itu, kaum muslimin selalu mendapat gangguan dari Quraisy. Dengan sebab itulah adik-adik, kaum muslimin yang masuk Islam, berjihad dan berinfak sebelum perjanjian Hudaybiyah lebih besar pahalanya dan lebih tinggi derajatnya daripada kaum muslimin yang masuk Islam, berjihad dan berinfak setelah perjanjian tersebut." Masya Allah ya, ternyata setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dan pasti Allah tahu yang mana yang lebih terbaik bagi hamba-hambanya. La haula wala quwwata illa billah. Nah, adik-adik, sampai sini dulu ya ceritanya. Jangan lupa untuk tunggu kelanjutan kisahnya di audio berikutnya. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.